Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Nah, di kesempatan kali ini eh, saya akan mempraktekkan cara mengajar pada kelas 7 materi IPA bab 5 mengenai klasifikasi makhluk hidup yang mempunyai dua sub pembahasan. Yang pertama itu ada mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan yang diamati. Lalu yang kedua, mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dalam tema hari ini ada 3 tema, yaitu bagaimana cara guru mengajar itu sendiri. Yang pertama itu ada cara guru profesional dalam memberikan umpan balik dan memperhatikan gaya belajar siswa. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara guru memilih metode mengajar dan belajar dalam aktivitas rutin metode mengajar kelas untuk bagaimana agar siswa memahami materi yang guru berikan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara guru memilih media mengajar dan belajar dalam aktivitas rutin di kelas untuk bagaimana agar siswa mengerti materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk lebih selanjutnya, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika kok sepi sekali kelasnya. Ya aku tak. Itu sama Ngomongnya bahasa Indonesia. Apa? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Loe bu. Singapura. Alhamdulillah baik. Oke, udah siap mulai pelajaran hari ini. Siap gak siap? Siap bu. Siapa nama? Hindi bu ne? Cukup. Ntar edit. Belajarnya lah. Jangan dong.
Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Mas belum menang. Oh ini tidak. Oke, udah siap. Oke. Saya Oke, untuk hari ini kita akan masuk di bab 5. Tahu nggak judul? Apa? Nggak tahu Bu. Berarti kamu nggak belajar dulu Oh sebelum. Pak, mau posting Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke. Nah, untuk materinya akan Ibu sedikit tuliskan di sini. Coba kamu baca apa materi yang pertama. Makhluk hidup, benda mati. Ini bacanya apa? Benda Ini spasi. bukan. Ini garis miring itu artinya apa? Untuk melambangkan apa? Nggak tahu Ibu. Nah, garis miring itu artinya sama dengan untuk melambangkan kata atau. Jadi kalau dibaca Makhluk hidup atau benda mati. nice. Oke. Ya semangat belajarnya, jangan lemas. Udah oke Bu. Ini akan Ibu berikan materi hari ini. Silahkan. Coba dibaca. Bentar. Hari ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu mengklasifikasikan makhluk hidup serta benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Lalu pembahasan yang kedua, mengidentifikasi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, mengelaborasikan pemahaman tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya. Kok dibolak-balik aja? Udah dibaca? Ini dibaca tuh Bu, sabar Bu. Sebenarnya ngomong apa ya diurut nih. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Waduh ya Bu. Sebentar. Akan Ibu selagi Ibu merekap absen, tolong dibaca materinya. Oke. Baik.
Siapa yang nggak masuk? Mantu yo Kenapa? nganu apa tisen bu sakit Sakit. Lalu ada lagi? Dani bu Kenapa? nganu ketiduran saya bu. Ketiduran. Bolos itu namanya, bukan ketiduran. Ya, itu aja bu. Terus apa lagi? Yang lain nggak tahu bu. Ya sudah. Untuk sementara ini saja. Makan dulu. Oke. Untuk poin A, makhluk hidup atau benda mati. Coba kamu bacakan materinya. Itu tuh materi Yang A. bagaimana membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup tentu saja menunjukkan karakter hidup, salah satu menanggapi rangsang dan bergerak. Tanah dan batu termasuk dalam benda mati, namun di permukaan batu atau di dalam tanah mungkin ada terdapat makhluk hidup yang kasat mata. Karakter makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Ya itulah. Beberapa karakter umum dari makhluk hidup adalah: satu, memiliki kemampuan untuk bergerak; dua, tumbuh dan berkembang; ketiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi; keempat, menanggapi rangsangan dari lingkungannya; kelima, mengambil dan menggunakan energi; keenam, memiliki kemampuan bernapas; tujuh, menghasilkan limbah ekskresi; serta delapan, tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Sesuatu diklarifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut organisme. Oke. Sekarang ibu mau tanya contoh dari makhluk hidup itu apa aja? Benda mati itu apa aja? Makhluk hidup Ya, sejenis hewan lah, hewan. Lalu manusia, manusia. Kalau benda mati? mungkin batu, tanah. Nice. Nah, ini betul ya. Kenapa hewan itu bisa dikatakan makhluk hidup? Ciri-cirinya apa? Bernapas dan pingsan. Ah, itu lebih sejenis alat pernapasannya ya. Makan, berpikir. Makan, berpikir, turu. Kalau benda mati cirinya apa? Benda mati Lawannya dari ini berarti Tidak
bernafas, tidak makan. Intinya lawan dari ini ya. Oke, baik Bu. Sekarang bacakan poin 1 yang lanjutan tadi. Ini kah? Ya betul. Oh. Satu makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makanan, mengumpulkan energi, akan mengandalkan gerakan. Kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Suatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. 3. Makhluk hidup. Sebentar, Ibu ingin tanya. Kalau beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat, beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, itu contohnya apa? Kurang paham sih Bu. Sebentar. Boleh contoh makhluk hidup yang tumbuh cepat itu diantaranya kecambah atau toge yang sering kita makan setiap hari. Kenapa dia bisa dikategorikan dalam tumbuh makhluk hidup yang tumbuh lebih cepat? Karena dia itu hanya membutuhkan waktu 2 sampai atau 3 hari dari masa pertanaman bijinya itu. Lalu ada jenis lain seperti bambu. Beberapa jenis bambu bisa tumbuh hingga 1 meter per hari. Makanya itu dia juga dikelompokkan sebagai beberapa makhluk hidup yang tumbuh lebih cepat. Silakan bacakan yang ketiga. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Lanjut. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsangan. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan tersebut adalah respons. Yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang, biak, dan menjalankan fungsi tubuh lain. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Untuk poin ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Itu tadi disebutkan bahwa ada yang
bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kalau jenis aseksual itu contohnya apa? Enggak. Ini aseksual itu tanpa perkawinan, tidak melibatkan sel jantan dan betina. Contohnya apa? Contohnya apa? Ikan. Enggak dong. Di sini ada contohnya itu tanaman, amoeba, jamur, cocok bebek. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang secara aseksual. Tanaman cocok bebek. Dari tanaman cocok bebek itu dia tumbuh melalui daun. Jadi daunnya kita petik, kita taruh di tanah, nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh akarnya dan akan menumbuhkan tunas yang baru. Lalu selanjutnya poin ke-6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen dan bernapas. Respirasi oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi, membakar zat makanan dalam sel sehingga dihasilkan mana ini? Bukan. Iya. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga merupakan oksigen untuk berproses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa dan bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini adalah disebut dengan ekstreksi. Yang ke-8, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti Paramecium, amoeba dan Euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari sel multiseluler contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalam terdapat materi genetik berupa DNA atau
Oke, untuk poin selanjutnya akan Najwa bacakan mengenai mengapa sih makhluk hidup itu dikelompokkan. Nah, tujuannya itu yang pertama ada untuk pengklasifikasian. Klasifikasi itu sendiri disebut sebagai pengelompokan, yaitu itu akan membuat hidup lebih mudah setiap orang termasuk ilmuwan. Misalnya nih, saat kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. Nah, semua jenis barang ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga memudahkan orang saat pencariannya. Yang kedua itu ada kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang kedua, menunjukkan sekilas yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. Yang keempat, selalu memberikan hasil yang konsisten. Siapapun yang menggunakan ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Coba bacakan poin ketiga. Kamu belajarnya ini sih, belajarnya bukunya berantakan. Kunci dikotomi. Yang ketiga, kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri dari atas dua keterangan yang berawal dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sesuatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang, namun ini yang dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada yang lagi pilihan memungkinkan. Lanjut. Yang keempat, kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi. Dalam bentuk tabel, kunci determinasi ini dapat dikotomi memuat dua pilihan ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga kunci. Lanjut ke berikutnya. Yang kecil akan dibacakan. Ya, yang kecil. Hidup berdasarkan ragam. Makhluk hidup beraneka ragam. Coba bacakan. Yang urutan takson makhluk hidup. Harus rajin, nggak boleh malas-malas. Satu, urutkan takson makhluk hidup. Pengelompokan klasifikasi Klasifikasi. Ya begini pokoknya Bu. Makhluk hidup dalam melakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki kesamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok dari anggota kelompok tersebut. Dicari lagi
persamaan ciri lain untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klarifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu tentang klarifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klarifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu kingdom, kerajaan atau regnum, dunia, phylum, phylum atau division, divisi, klasis, kelas, ordon, bangsa, familia, pemiliku, suku, genus, marga, species, spesial, jenis. Semakin tinggi tingkatan takson maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat takson maka semakin sedikit anggota takson, tetapi semakin banyak persamaan antara anggota takson tersebut. Kingdom bagi hewan dan regnum bagi tumbuhan merupakan tingkat takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom kerajaan, yaitu kingdom Monera, organisme tanpa membran indin sel, kingdom Troll. Kingdom Protista, organisme yang memiliki jaringan sederhana. Kingdom Fungi Jamur. Nah, berikut ini adalah gambaran mengenai takson, urutan takson makhluk hidup. Yang pertama adalah ini kamu lihat tulisan ibu. Kedua, Phylum, Classicis, Ordo, Familia. Apa itu? ibu juga nggak ngerti tulisannya. Genus atau disebut marga, Spesiasis. atau disebut juga dengan jenis. Oke. Baik. Nah, kingdom itu terdiri dari Kerajaan, Bu. ya, tapi klasifikasinya itu dia termasuk hewan. Kalau phylum klasifikasinya ordota atau sejenis bertulang belakang. Nah, yang kelas ini adalah mamalia atau termasuk suite. Order itu masuknya adalah primata, sedangkan genus itu Homo, spesies masuknya Homo sapiens. Nah, sedangkan tadi adalah klasifikasi untuk manusia. Nah, untuk klasifikasi hewan, kingdom itu masuknya adalah pada tumbuhan. Divisio Magnoliophyta. Kelas klasifikasinya adalah Magnoliophysidae. Order Sapindales. Familia masuknya
Cardiacea. Genus Mangifera. Spesies Mangifera indica. Boleh dilanjutkan. Yang kedua, yang semangat dong, jangan mengantuk. Yang betul. Kingdom, kan? Ya. Kingdom lantai. Kingdom lantai tumbuhan dan kingdom animalia hewan. Jadi kalau animalia sama dengan apa? Hewan. Kalau lantai? Tumbuhan. Nice. Oke. Lalu? Filum bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya kingdom Plantae. Plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta lumut, Pteridinophyta paku, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji, khususnya untuk divisi pertumbuhan. Nama divisi selalu menggunakan akhirnya pita. Spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lain jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan fertil. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. 5 kingdom. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup. Namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, organisme tanpa membran inti sel. Kingdom Protista, organisme yang memiliki jaringan sederhana. Kingdom Fungi, jamur. Kingdom Plantae, tumbuhan. Dan kingdom Animalia, hewan. Nah, yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera sendiri itu adalah suatu kingdom yang berisi makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti prokariotik, artinya sel mereka tidak dibungkus oleh membran sehingga disebut prokariot. Nah, kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu jumlah selnya itu uniseluler, bersel satu. Lalu ada inti selnya itu prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Ukuran selnya sangat kecil atau mikroskopis. Lalu reproduksinya itu aseksual dengan pembelahan biner. Lalu untuk habitatnya bisa hidup di berbagai tempat termasuk ekstrim, air panas, es, khusus manusia dan lain-lain. Lalu dinding selnya ada terbuat dari peptidoglikan pada bakteri. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Lalu ada kelompok dalam kingdom Monera. Yang pertama itu ada bakteri. Nah, jenis bakteri ini adalah jenis yang paling umum dari Monera. Bakteri ini bisa menguntungkan
misalnya pada penguraian atau merugikan. Nah, seperti bakteri-bakteri penyebab penyakit. Nah, itu dia merugikan makhluk hidup ya, apalagi manusia. Contohnya ada Lactobacillus, membantu pembuatan yogurt. Yang kedua, Escherichia coli, ada di usus manusia. Lalu Salmonella, nah ini penyebab keracunan makanan. Lalu yang kedua ada Archaebacteria atau bakteri purba. Bakteri purba ini hidup di lingkungan ekstrim seperti air panas, asam, serta salinitas tinggi. Tidak sama dengan bakteri biasa, lebih mirip makhluk hidup purba. Contohnya itu Lanthanogen yang menghasilkan gas metana di rawa. Haloflik, hidup di air sangat asin. Menurut kamu bakteri itu punya peran nggak sih? Atau udah bakteri itu cuma kayak ya udah bakteri jahat, nggak ada baik-baiknya gitu? Perannya Ada nggak perannya? ada sih, cuman yang namanya kotoran tetap kotoran. Nah, dari bakteri itu nggak selamanya itu membawa kerugian ya, tapi bakteri itu dapat Bisa jadi pupuk, iya. Nah, menyuburkan tanaman, lalu pembuatan fermentasi seperti yogurt keju, pengurai sampah, serta pembuatan antibiotik. Nah, dari sisi merugikannya itu ada dapat menyebabkan penyakit TBC, tifus, kolera, radang, serta penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri lainnya. Tolong dibacakan dalam. Nah, dari kesimpulan dari Kingdom Monera itu merupakan makhluk hidup bersel satu yang tidak punya inti sel sejati. Isinya termasuk bakteri dan bakteri purba. Meskipun kecil, mereka punya peran besar dalam kehidupan. Tolong dibacakan Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik, sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Protista mirip hewan protozoa, tersusun atas satu sel uniseluler, contohnya Plasmodium, Amoeba, Proteus, Trypanosoma, Gambiation, dan Paramecium caudatum. Sudah? Nah, untuk ciri-ciri dari Kingdom Protista ini, yang pertama ada itu dari inti sel. Inti selnya dari Kingdom Protista itu eukariotik atau memiliki membran inti. Lalu yang kedua jumlah selnya, umumnya uniseluler, ada yang multiseluler atau bisa disebut dengan sederhana. Lalu ada cara hidupnya. Cara hidup dari cacing ini soliter atau berkoloni. Nah, untuk makanannya mereka heterotrof seperti hewan dan autotrof seperti tumbuhan. Lalu ada habitat. Nah, habitatnya itu biasanya mereka hidup pada lingkungan basah atau berair. Lalu ada reproduksi. Produksinya itu aseksual atau pembelahan serta seksual, penyatuan sel
gamen. Sudah, Bu. Lalu ada jenis-jenis dari protista, kingdom protista. Yang pertama itu protista mirip tumbuhan alga atau panggang atau ganggang. Nah, yang pertama itu mengandung klorofil, bisa digunakan dalam proses fotosintesis, hidup di air, seperti contohnya itu Euglena, Spirogyra, Chlorella volvo. Nah, protis ini mirip dengan hewan protozoa. Mengapa? Karena tidak bisa fotosintesis atau disebut juga heterotrof. Dia dapat bergerak pakai menggunakan semut, kaki semut, bulu getar atau cambuk. Nah, seperti itu. Lalu bacakan yang selanjutnya, kingdom fungi. Tolong dibacakan, Nak. Kingdom Fungi. Ya. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom fungi. Jamur memiliki ciri-ciri eukariotik, sel berupa hifa benang. Dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas seperti dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Sudah. Bu. Nah, lanjut. Ciri kingdom fungi itu sendiri merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau memiliki inti sel sejati, tidak bisa melakukan fotosintesis, serta hidup sebagai dekomposer ataupun pengurai atau parasit. Fungi ini bersel satu seperti ragi atau bersel banyak seperti jamur kuping. Nah, ciri-ciri kingdom fungi ini yang pertama terletak pada inti sel. Inti selnya itu berupa eukariotik. Jumlah selnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, serta jumlah sel. Ada yang uniseluler, satu sel, ada yang multiseluler. Dinding selnya terbuat dari kitin, bukan selulosa seperti tumbuhan. Serta heterotrof, menyerap makanan dari luar tubuh. Serta habitatnya itu tempat lembab, tempat yang busuk, kotor, atau kaya bahan organik. Nah, untuk reproduksinya sendiri itu aseksual melalui spora atau tunas, serta seksual konjugasi. Nah, kingdom fungi itu sendiri memiliki klasifikasi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, zigomikota, jamur zigot. Spora ini terbentuk dalam Zygosporidium. Contohnya ada Rhizopus oryzae, atau yang biasa kita jumpai itu jamur pada tempe. Lalu selanjutnya tolong bacakan poin yang D ya. Ayo semangat, sebentar lagi pulang. Apa ini? Kingdom plantae. Kingdom plantae,
menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen tumbuhan, dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Apa tadi? Kingdom Plantae. Nah, semangat. Kingdom Plantae. Ibu ternyata nggak ada sinyal nih anak-anak, jadinya nge-lag. Kita tunggu sebentar ya. Tadi Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Plantae. Kenapa nak? Mengantuk? Boleh dibacakan Kingdom Animalia? Semangat. Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiselular, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Ukuran hewan bervariasi dari yang berukuran mikroskopis sampai dengan yang berukuran sangat besar. Kingdom Animalia atau lebih dikenal dengan kerajaan hewan mendapatkan makanan dari organisme lain. Lalu sebentar. Sudah selesai ya? Sudah Bu, Ibu udah lewat jam. Udah jam istirahat, udah jam pulang. Enggak. Nah, Ibu jelasin sedikit untuk ciri-ciri Kingdom Plantae. Ciri-ciri umumnya itu ada jenis organisme multiselular atau tersusun dari banyak sel. Eukariotik memiliki inti sel. Lalu dinding selnya ada terbuat dari selulosa. Serta yang ketiga, cara memperoleh makanan. Nah, cara memperoleh makanan itu mereka membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau autotrof. Jadi mereka memproduksi sendiri makanan mereka. Nah, gerakan umumnya tidak dapat bergerak. Reproduksi seksual, perkawinan, dan aseksual, spora, tunas. Contohnya, coba sebutkan dari contoh Kingdom Plantae atau tumbuhan. Tahu nggak? Pisang. Emang ya? Ada di sini. Lopak pisang. Ya nggak ada. Untuk contohnya itu ada lumut, paku-pakuan, pinus, tanaman yang berbunga mawar, mangga, padi,
Ciri-ciri tambahan memiliki kloroplas, tempat fotosintesis. Ini diperhatikan, jangan ngelamun. Menurut kamu dari materi semua ini yang paling sulit yang mana? Kabeh Bu, semua. Masa semua? Iya. Berarti kamu nggak memperhatikan. Ngelamun. Udah Bu, kapan pulangnya Ibu? Sepertinya 10 menit lagi ya. Harus sabar. Nggak boleh buru-buru. Minum-minum dulu nggak buat kamu? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu. Kamu sekolah baru berapa menit udah mau pulang aja? Udah setengah hari Bu. Sejam aja belum ada, bilangnya setengah hari. Ya dari libur Bu. Oh iya, kemarin kan habis masa liburan. Mana saya nggak ada Bu. Kamu pergi kemana? Buru Bu, main game Bu. Kok tidur? Temen-temennya pada jalan-jalan ke kebun binatang, Biarin ke aja Bu. Ragunan. Biarin Gitu. saja. Yang pernah nggak ke Ragunan? Nggak, lewat doang Bu. Sangat disayangkan. Padahal di sana ada banyak hewan-hewan. Ibu pernah? Iya, Hmm. pernah. Pernah dong. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada Bu. Masa nggak ada, segitu banyak. Katanya pelajarannya sulit, tapi giliran ditanya nggak ada yang ditanyakan. Pertanyaannya nanti saja Bu. Kalau ada jadwal depannya lagi Bu. Oh, seperti itu. Kita memikirnya ke depannya Bu, bukan hari ini. Kayak lagu ke depannya. Lagunya Happy Asmara. Aku Ayo the mikir. boss, the voice the boss. Coba tanya apa gitu, diskusi. Temennya nggak ada Bu, diskusi gimana? Ini temennya kan ibu. Pada bolos. Ya kamu bagus, nggak bolos sama rajin. Kalau menurut kamu gajah itu hewan apa? Mamalia Bu. Oh, itu tahu. Pintar sekali. Kenapa kamu bilangnya gajah itu masuk hewan? Ya karena dia berkembang biak Bu. Lalu Berkembang biak dan menyusui Bu. Menyusui. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Tidak ada Bu. Masa nggak ada? Saya mikirnya hari kedepannya Bu. Hari esok Bu, bukan hari ini. Satu aja hal yang membingungkan atau enggak, yang udah kamu paham. Sedang Lagi sih.
yang masih kamu bingungkan dari materi? Cut. Semakin lama nih. Cut. Sebentar. Pelajaran hari ini sungguh sangat melelahkan ya. Mumet Bu. Pelajaran akan kita lanjutkan Besok hari. enggak esok hari, minggu depan. Minggu depan akan ibu lanjutkan dengan kita akan praktek, yaitu prakteknya membawa contoh tumbuhan yang benda mati serta benda hidup. Kalian bawakan contohnya.